Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman mahasiswa semuanya. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang aplikasi statistika dalam penelitian pendidikan. Seperti kita ketahui, mata kuliah ini adalah untuk menunjang mata kuliah lainnya, khususnya ketika mahasiswa akan menyelesaikan tugas akhir. Kalau bagi mahasiswa magister untuk menyelesaikan tesisnya. Sehingga pada mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk menguasai teori dan menguasai teori dan teori aplikasi mengenai konsep esensial statistika, aplikasi software statistika, dan keterkaitannya dengan penelitian pendidikan. Selain itu juga bagaimana statistika berperan untuk melakukan analisis butir soal instrumen penelitian yang akan kita gunakan. Pada mata kuliah ini lebih mengedepankan bagaimana kita mengeksplorasi penggunaan Microsoft Excel dan SPSS pada pengolahan data statistika, baik itu data deskriptif maupun data inferensial, sehingga mahasiswa bisa mengambil kesimpulan dari sebuah populasi, dari populasi yang diambil dari sampel, baik itu korelasional, analisis ANOVA 2 jalur, ANOVA 1 jalur, kemudian regresi, dan asosiasi kontingensi, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan penelitian dan pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh sehingga tugas akhir Anda bisa selesai dengan tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada mata kuliah ini yang menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran itu ada 12. Ini bisa dilakukan untuk beberapa 12 kali pertemuan atau untuk beberapa kali pertemuan, tetapi lebih mengedepankan kepada bagaimana pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Sehingga mahasiswa bisa mengaplikasikan teori-teori statistika dan data-data yang ada untuk bisa menunjang kepada pemahaman dia bagaimana aplikasi dari statistika yang diharapkan. Yang pertama adalah mampu menguasai teori dan teori aplikasi, konsep esensial statistika, aplikasi software statistika, dan keterkaitannya dengan penelitian pendidikan. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori dan aplikasi mengenai analisis butir soal instrumen penelitian dan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Dalam materi ini lebih mengedepankan pada fungsi dari Microsoft Excel. Kemudian juga harus menguasai aplikasi penelitian deskriptif dan praktikum analisis datanya. Kemudian juga sub CPMK yang keempat itu teori dan aplikasi penelitian eksperimen untuk uji satu sampel, baik itu parametrik maupun non-parametrik. Kemudian juga di sub CPMK yang kelima itu bagaimana teori aplikasi penelitian eksperimen untuk uji dua variabel dependen, baik parametrik maupun non-parametrik. Kemudian teori dan teori aplikasi penelitian eksperimen uji dua sampel independen, baik parametrik maupun non-parametrik. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa diharapkan juga menguasai teori dan aplikasi penelitian korelasional dan analisis regresi atau korelasi. Kemudian yang kedelapan, menguasai teori dan teori aplikasi penelitian korelasional dan uji asosiasi kontingensi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai teori dan teori aplikasi penelitian pengembangan dan pengolahan datanya, kemudian menguasai teori dan teori aplikasi penelitian eksperimen dan ANOVA 1 jalur. Kemudian yang ke-11 itu dengan menggunakan ANOVA 2 jalur, dan diharapkan di pertemuan ke-12 pengenalan software lainnya, misalkan aplikasi statistika lain, baik itu aplikasi R
maupun militer. Baiklah, kita bahas yang pertama adalah bagaimana konsep esensial statistika, pengenalan aplikasi software statistika, dan keterkaitannya dengan penelitian pendidikan. Di sini ada 3 yang akan kita bahas, konsep esensial statistikanya, kaitan statistika dengan penelitian, dan juga beberapa software aplikasi statistika. Tentunya hanya nama-nama software apa saja yang bisa digunakan. Apa itu statistika dan statistik? Statistika itu bicara tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat disajikan dengan lebih baik. Sedangkan statistik sendiri itu adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi statistik itu adalah produk dari statistika. Dengan statistik, maka informasi bisa disajikan dalam bentuk yang singkat dan juga mudah dibaca. Bagaimana peranan statistika dalam penelitian? Tentunya ilmu statistik ini, statistika dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang peneliti mampu mencatat data penelitiannya dengan efektif dan efisien. Dia mampu mengkomputasi mana data yang berguna dan mana data yang tidak berguna, mana data yang perlu diperhatikan dengan mana yang tidak perlu diperhatikan. Kemudian dengan statistika itu mampu menjadikan seorang peneliti itu bekerja secara terstruktur atau secara berurutan. Karena dengan statistika dia bisa muncul cara yang sederhana untuk meringkas data. Kemudian juga statistika dapat menjabarkan data dalam bentuk tak tentu, menyederhanakan data kelompok serta memperbanyak pengalaman, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Statistika juga yang dapat dijadikan untuk sebagai dasar untuk perumusan kebijakan atau perumusan tindakan hasil dari evaluasi yang diberikan oleh data-data statistika. Kemudian juga bagaimana menentukan tingkat hubungan antara variabel dalam sebuah kumpulan data, sehingga statistika juga dia mampu menganalisa, menguraikan permasalahan yang kompleks, serta menjabarkan data yang tersedia menjadi bentuk-bentuk yang tak tentu tentunya yang bisa digunakan. Statistika sendiri, kalau diklasifikasi itu ada 2, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Di mana statistika inferensial itu terbagi dalam statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kita lihat artinya. Statistika deskriptif biasanya digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana apa adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi, hanya melihat kasus per kasus. Biasanya data tersebut dijadikan dalam tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, modus, median, mean, atau gejala terpusat, penghitungan kuartil, kemudian persentil, desil, rentang, ukuran letak, antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Biasanya dalam bentuk persentase atau bentuk data-data lainnya. Sedangkan statistika inferensial pada dasarnya adalah statistika yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu teori baru yang diajukan peneliti yang dikenal dengan hipotesis, sehingga bisa berlaku umum untuk pada karakteristik tertentu karena di sana ada sampel-sampel yang mewakili populasi. Dalam penelitian inferensial biasanya teknik analisis statistik yang digunakan mengacu pada suatu pengujian hipotesis. Nah, statistik inferensial itu ada 2, ada statistik parametrik dan ada non-parametrik. Apa itu statistik parametrik? Yaitu data yang digunakan berdistribusi normal. Sedangkan data non-parametrik itu digunakan jika datanya tidak berdistribusi normal. Apa itu berdistribusi normal? Yaitu kalau berdistribusi normal itu adalah
data kiri dan data kanan, data ekstrim kiri dan ekstrim kanan, itu terkumpul pada data yang sedikit, sedangkan data berada pada tengah-tengah yang paling banyak. Sedangkan non-parametrik itu tidak jelas apakah condong ke kanan, condong ke kiri. Nah, data statistik sendiri itu ada dua, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Ya, data kuantitatif itu kalau data kuantitatif, data kualitatif itu data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek. Misalkan bagus, kemudian cantik, kemudian eh, menarik, kan itu adalah kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu merupakan data yang berbentuk bilangan. Ya, dibagi dua, itu ada data diskrit, yaitu data hasil menghitung, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau nominal. Sedangkan data kontinu itu hasil mengukur. Nah, data kontinu sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada data ordinal, yaitu data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Misalkan perankingan, ranking 1, 2, 3, atau berurutan. Sedangkan data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Sedangkan data interval memiliki jarak yang sama tetapi tidak mempunyai nilai absolut atau nilai mutlak. Itu data interval. Nah, kemudian bagaimana peranan statistika dalam penelitian? Peranan statistika dalam penelitian itu ada 4. Yang pertama dalam menentukan sampel. Karena statistika menjadi sebuah alat untuk menghitung banyaknya atau besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi. Kenapa demikian? Ketika dihitung dengan statistika, maka jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengembangan alat pengambilan data. Ya, jadi bagaimana statistika ini bisa digunakan sebagai alat untuk menguji validitas, reliabilitas sebuah instrumen yang akan digunakan. Dan kemudian bagaimana daya pembeda, bagaimana tingkat kesukaran kalau untuk soal tes di dalam kelas. Kemudian statistika juga memiliki peran sebagai